Selamat siang Ibu Dina, perkenalkan saya Kristabel Henrietta, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia jurusan Ilmu Komunikasi dari mata kuliah pengantar Ilmu Hukum kelas B. Pada video kali ini saya akan mereview buku yang telah saya baca, buku pengantar Ilmu Hukum. Selamat menyaksikan. Di sini ada pengertian tentang pengantar Ilmu Hukum. Pengertian dari segi pengantar. Pengertian ilmu hukum terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum. Pengantar yang berarti membawa ke tempat yang dituju atau dalam bahasa asing dapat diartikan sebagai memperkenalkan. Dalam hal ini yang diperkenalkan ialah ilmu hukum. Maka PIH atau pengantar ilmu hukum merupakan basis dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan juga cabang-cabang ilmu hukum. Lalu ada pengertian dari segi ilmu hukum. Pendapat beberapa pakar hukum, menurut Cross, ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Menurut Curzon, ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan yang khusus mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Ilmu hukum sebagai ilmu kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian, dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Lalu cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. Pandangan penulis mengenai bagian-bagian dari ilmu hukum sebagai berikut. Menurut J. Van Apeldoorn, sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum. Menurut W. I. G. Lemaire, ilmu hukum positif, sosiologi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum. Menurut J. B. H. Belfroid, dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, politik hukum, ajaran hukum umum. Lalu ada pendapat para pakar hukum. Menurut Dr. Surjono Diryosisworo SH, PIH itu kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan ensiklopedi hukum yang merupakan pengantar untuk ilmu pengetahuan hukum. Ilmu pengetahuan ini berusaha menjelaskan tentang keadaan, inti dari maksud dan tujuan dari bagian-bagian tersebut dengan pengetahuan ilmu hukum. Lalu menurut Profesor Dr. Ahmad Sanusi SH, PIH termasuk dalam mata pelajaran dasar. Dikarenakan sebagai mata pelajaran dasar itulah, maka PIH bukan merupakan suatu mata pelajaran latihan berpraktik, sehingga jarang sekali diperlukan di dalam praktik dalam jabatan-jabatan negeri maupun swasta. Lalu ada sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda. Istilah itu dipakai pada tahun 1920 di Indonesia. Istilah tersebut telah dikenalkan sejak tahun 1924 dengan didirikannya Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta. Istilah pengantar ilmu hukum digunakan pertama kali pada tahun 1942 di Universitas Gadjah Mada. Istilah tersebut sampai sekarang dijadikan mata kuliah dasar di setiap perguruan tinggi di Indonesia. Lalu ada peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Peran dan fungsi PIH memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum, berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian penting daripada hukum. Lalu ada memperkenalkan ilmu hukum, serta bukti-bukti pentingnya peran dan fungsi ilmu hukum. Di Belanda pada tahun 1920 memasukkan PIH di perguruan tinggi hukum di Indonesia. Inleiding tot de Rechtswetenschap dijadikan kurikulum oleh Rijkshogeschool yang didirikan di Batavia atau Jakarta pada tahun 1924. Pada waktu UGM berdiri pada tanggal 3 Maret 1946 untuk pertama kalinya dipergunakanlah istilah PIH. Lalu adanya surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 30 Desember 1937 dengan nomor 0198-U-1973 yang intinya menyebutkan bahwa di tingkat permulaan Fakultas Hukum Negeri maupun swasta, mata kuliah PIH ini harus dicantumkan dalam kurikulumnya sebagai satu-satunya mata kuliah. Lalu dalam rangka sistem kredit semester atau SKS, mata kuliah pengantar ilmu hukum bobot SKS-nya adalah 4 SKS, lebih besar daripada cabang ilmu lainnya. Lalu ada kedudukan PIH di antara ilmu sosial lainnya. Dari segi ilmu sosial, PIH adalah satu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum. Ilmu hukum itu termasuk ilmu sosial yang objeknya penyelidikan. Adalah tingkah laku manusia dan masyarakat dalam berbagai bentuknya yang dipelajari oleh ilmu hukum juga masalah manusia. Maka dari itu, kedudukan PIH sejajar dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Ditinjau dari segi disiplin hukum. Filsafat hukum, ilmu yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan berdasar dari hukum. Politik hukum, disiplin hukum yang mengkhususkan diri pada usaha memerankan hukum.
Lalu metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. PIH mempelajari dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal. Universal karena pandangannya kepada ilmu hukum yang berlaku kapan saja dan di mana saja, tidak dibatasi dengan negara. Maka PIH mempelajari hukum secara menyeluruh, mendapat suatu perpaduan pengetahuan yang benar-benar lengkap seperti yang ditulis oleh V. Default pada tahun 1925. Lalu persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. Yang diperlukan pendekatan secara hukum, maka bagi seorang dosen PIH harus menguasai bahan-bahan, baik bahan-bahan yang menjadi pembahasan mata pelajaran PIH maupun pengetahuan lain yang mendukung PIH. Antara lain memahami syarat-syarat pedagosis, mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan semangat mahasiswa, lalu memberi petunjuk kepada mahasiswa agar para mahasiswa untuk selanjutnya dapat belajar menurut caranya sendiri. Itu jangan sampai merupakan pelajaran-pelajaran hukum. Dan untuk memperluas pandangan mahasiswa, seyogianya memperkenalkan pula disiplin hukum selain ilmu hukum seperti politik hukum dan filsafat hukum. Selanjutnya adalah hakikat daripada pengantar ilmu hukum. Dari uraian di atas dengan singkat dapat dikatakan bahwa PIH merupakan suatu mata pelajaran yang menjadi pengantar dan penunjuk jalan bagi orang yang ingin belajar ilmu hukum. Mereka tidak akan memahami dengan baik mengenai berbagai cabang ilmu hukum tanpa menguasai mata pelajaran PIH terlebih dahulu. Lalu sebagai mata pelajaran PIH memberikan dan menanamkan pengertian dasar mengenai arti, permasalahan, dan masalah-masalah di bidang hukum. Selanjutnya ada ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. Dari judul pengantar ilmu hukum terlihat yang menjadi objek PIH adalah ilmu hukum. Jadi materi yang dibahas oleh PIH dapat dibagi dalam hukum sebagai objek ilmu hukum. Objek ilmu hukum memandang hukum, bentuk, dan segala manifestasinya. Di sini harus tertuang pertanyaan-pernyataan yang bersangkut paut dengan hukum. Misalnya, apakah hukum itu? Apakah tujuan ilmu hukum? Bagaimanakah hukum dapat terbentuk? Apakah sumber-sumbernya? Bagaimanakah sistem dan klasifikasinya? Lalu ilmu hukum sebagai norma hukum. Hukum sebagai kaidah hukum dan kaidah lainnya. Lalu ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama dibahas itu adalah subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, perbuatan hukum, hubungan hukum, akibat hukum, masyarakat hukum. Lalu ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Yang dibahas adalah antropologi hukum, sosiologi hukum, dan perbandingan hukum. Selanjutnya adalah pengertian tentang hukum pendahuluan. Sebenarnya para sarjana telah lama mencari batasan tentang hukum, tetapi belum ada yang dapat memberikan suatu batasan atau definisi yang tepat. Batasan-batasan yang diberikan adalah bermacam-macam, berbeda satu sama lain dan tidak lengkap. Maka masih tepatlah ucapan sarjana hukum Belanda Immanuel Kant yang pernah mengatakan bahwa para yuris masih mencari suatu definisi mengenai pengertian hukum. Apabila ucapan tersebut dikaji memang benar, karena sampai sekarang para sarjana belum ada yang memberikan definisi yang sama. Apakah mereka itu sarjana hukum dari luar maupun dari dalam negeri? Dalam pemberian definisi tentang hukum, para sarjana meninjau hukum dari segi yang berbeda, seperti segi sejarah, sosial, ekonomi, dan lain-lain, sesuai dengan latar belakang dari sejarah itu sendiri. Hukum adalah gejala sosial yang selalu berubah-ubah, mengikuti perkembangan yang ada di dalam masyarakat yang terbaca oleh zamannya. Hukum merupakan pengatur dan petunjuk dalam kehidupan bermasyarakat. Utrecht sependapat dengan anggapan Alperdorn bahwa untuk memberikan satu definisi yang tepat tentang hukum adalah tidak mungkin. Hukum pembinaan hubungan di dalam masyarakat antara orang-orang atau antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota yang lainnya. Bentuk dapat lebih terinci lagi dalam bermacam-macam bentuk seperti perkawinan, tempat kediaman, perjanjian, dan lain-lain. Arti hukum dari etimologi segi. Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan menggunakan bentuk kata tunggal. Kata jamaknya adalah alkas yang selanjutnya diambil alih dari bahasa Indonesia menjadi hukum. Dalam pengertian hukum yang terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. Recht berasal dari kata rectum yang mempunyai arti bimbingan atau tuntunan atau pemerintahan bertalian dengan rectum dikenal dengan kata rex, yaitu orang-orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan atau memerintah. Kata recht atau bimbingan atau pemerintah selalu didukung oleh kewibawaan. Seorang yang membimbing memerintah harus mempunyai kewibawaan. Kewibawaan ini mempunyai hubungan erat dengan ketaatan, sehingga orang yang mempunyai kewibawaan akan ditaati oleh orang lain. Dengan demikian,
Perkataan ingatan, pengertian, dan hukum atau rech itu ditaati orang yang secara sukarela. Jadi dengan demikian, pengakuan dapat diartikan hukum yang mempunyai dua hal yang penting, yaitu kewibawaan dan keadilan. Selanjutnya ada hukum terdapat di mana saja. Hukum terdapat di mana-mana. Hukum terdapat di seluruh dunia, asal ada masyarakat manusia. Hukum itu ada di mana-mana pada setiap waktu dan bagi setiap bangsa. Apeldoorn pernah menulis, "Recht is over the gehele wereld, overall war en samenleving van mensen is." Artinya, hukum terdapat di seluruh dunia, di mana-mana asal ada kehidupan masyarakat. Anggapan-anggapan tersebut adalah anggapan modern. Anggapan modern menolak anggapan kuno, dan anggapan kuno mengatakan bahwa hukum yang terdapat di dalam masyarakat yang beradab. Jadi pendapat bahwa di dalam masyarakat yang belum atau tidak beradab atau masyarakat primitif tidak terdapat hukum. Tidak dibenarkan oleh Sanusi menyebutkan bahwa Imashev dalam bukunya Pengantar Sosiologi Hukum halaman 27 masih berpendapat bahwa terdapatnya hukum hanya ada dalam masyarakat bangsa yang sudah maju. Penyelidikan para ahli ilmu pengetahuan sosial hukum dan antropologi budaya modern menghasilkan bukti-bukti di mana ada masyarakat di sana terdapat hukum. Pun ada anggapan kuno tersebut tidak dibenarkan karena peraturan-peraturan atau kebiasaan kehidupan sehari-hari yang oleh masyarakat yang masih primitif dijumpai pula peraturan. Selanjutnya ada peran dan fungsi hukum. Peranan hukum di dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui, selama ada masyarakat, baik itu masyarakat kecil maupun besar, selalu diikuti oleh hukum. Hukum terdapat di mana saja atau di seluruh dunia selama ada manusia yang bermasyarakat. Hanya bentuk hukum itu yang berbeda-beda tergantung pada tingkat peradabannya. Menurut Aristoteles, bahwa manusia adalah zoon politikon yang artinya makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Oleh karena itu, tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara satu dengan yang lain. Setiap anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan. Setiap kepentingan itu berbeda-beda yang membuat kericuhan dan saling berlawanan. Disinilah hukum mempunyai peranan yang penting agar masyarakat dapat hidup aman, tentram, damai, adil, dan makmur. Keadaan kehidupan masyarakat masa kini, sadar atau tidak, manusia sebagai anggota masyarakat selalu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum. Semua manusia dan pergaulan sehari-hari pasti berhubungan dengan hukum, atau hukum mempunyai peran penting atas manusia bermasyarakat. Contohnya dengan keluarga. Anak bersikap hormat dan segan pada bapak ibunya tanpa sadar melakukan pasal 298 UU Hukum Perdata. Lalu dalam pekerjaan, orang bekerja dalam suatu instansi menandatangani perjanjian kerja adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku menurut KUH Perdata bab 7A pasal 1601A sampai 1601C. Selanjutnya, di dalam menjalankan pekerjaan atau profesi. Di dalam melaksanakan pekerjaan, orang terikat dengan peraturan kepegawaian. Lalu hubungan dengan hak. Seorang pemilik tanah akan menuntut ganti rugi kepada pihak yang menggusur atau menguasai tanahnya. Dalam perkembangan masyarakat, di dalam hubungan satu dengan yang lain, orang harus mengetahui kedudukan, hal dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Dalam hubungan ilmu lainnya, seorang dokter harus melakukan sumpah jabatan setelah selesai studinya. Dalam mempelajari hukum, sebelum mempelajari materi hukum yang lain, sebagian orang wajib mengetahui dasar-dasar ilmu hukum yang bersifat umum dan bersifat khusus. Ini beberapa hal hukum yang bersifat umum. Interpretasi dan penafsiran hukum, sumber lain hukum seperti UU, kebiasaan, traktat, dan sebagainya. Hierarki dan tingkat perundang-undangan di Indonesia. Dalam penggunaan istilah hukum, hukum dalam ilmu eksakta sifatnya konstan dan tidak berubah. Sedangkan pengertian hukum di bidang ilmu hukum selalu berubah, mengikuti perkembangan masyarakat dan kehidupan sosial budaya. Lalu ada fungsi hukum. Pendahuluan, maka hukum mempunyai fungsi menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Fungsi hukum. Yang pertama itu sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Hukum sebagai norma yang merupakan petunjuk atau kehidupan. Hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Hukum mempunyai sifat memaksa, hukum mempunyai daya mengingat fisik dan psikologis. Maka hukum dapat memberi keadilan yang dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Lalu sebagai penggerak pembangunan, daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk pembangunan.
Fungsi kritis hukum. Menurut Dr. Sujono Diryo Sisworo SH mengatakan bahwa hukum mempunyai sifat yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pemerintah saja, melainkan aparatur penegak hukum termasuk di dalamnya. Syarat-syarat agar fungsi hukum dapat terlaksana dengan baik. Agar fungsi hukum dapat terlaksana dengan baik, maka bagi para penegak hukum dituntut kemampuannya untuk melaksanakan dan menerapkan hukum dengan baik. Selanjutnya itu ada tujuan hukum. Tujuan hukum itu kedamaian, keadilan, kefaedahan, kepastian hukum, dan sebagainya. Semuanya ini menunjukkan bahwa hukum itu merupakan gejala masyarakat. Pendapat para ahli menurut Dr. Wirjono Projodikoro SH dalam bukunya yaitu Perbuatan Melanggar Hukum, tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Dalam setiap anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang beraneka ragam untuk memenuhi keinginan-keinginan tersebut. Hal ini mengakibatkan timbulnya berontak antar bermacam-macam kepentingan masyarakat yang menimbulkan bentrokan dan harus dihindari. Inilah yang dimaksud tujuan hukum. Menurut Profesor Subekti SH dalam buku Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan mengemukakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Hukum tidak hanya mencarikan kesinambungan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, tetapi untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan ketertiban dan kepastian hukum. Selanjutnya ada Allgemeine Regels atau peraturan-peraturan umum. Yang pertama itu Allgemeine Regels yang dapat dipandang kurang adil. Contohnya pasal 330 JO, pasal 1330 KUH Perdata yang berasal dari Burgerlijk Wetboek atau BW. Pasal 330 berbunyi, belum cukup umur atau belum dewasa adalah belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum melangsungkan pernikahan. Pasal 330 berbunyi tidak cakap untuk membuat perjanjian ialah orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampunan seorang istri dalam perkawinan. Apabila pasal 330 dihubungkan dengan pasal 1330 KUH Perdata, maka orang yang berumur di bawah 21 tahun tidak dapat membuat perjanjian atau perjanjian itu dicatat dan dapat dituntut pembatalan. Sebaliknya, jika perjanjian dibuat oleh orang di atas 21 tahun dianggap sah. Namun, pasal 1330 KUH Perdata dianggap sudah tidak berlaku lagi oleh MK. Demikian UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan PP nomor 9/1975 merupakan langkah untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat dan hasil perjuangan emansipasi wanita yang berjiwa Kartini. Lalu ada Allgemeine Regels yang harus ditafsirkan hakim. Teori etika yang menyebutkan bahwa Allgemeine Regels dapat menimbulkan ketidakadilan. Akibat Allgemeine Regels tersebut, pembuatan UU memberi kekuasaan kepada hakim untuk melakukan penafsiran apabila terjadi suatu perkara yang dibawa ke pengadilan. Contoh peraturan umum yang berlaku diadakan penafsiran oleh hakim. Itikat baik PS 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Selanjutnya tentang keadilan. Keadilan distributif atau justisia distributiva. Keadilan distributif ialah satu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan dengan jasa-jasanya. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat dan perorangan. Lalu ada keadilan kumulatif atau justia kumulatif. Keadaan kumulatif ialah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing. Keadilan kumulatif berperan pada tukar-menukar antara barang yang ditukar hendaknya sama banyaknya atau nilainya. Lalu ada hukum yang ditaati orang, ketaatan pada hukum. Menurut Utrecht, pengantar dalam hukum Indonesia yang menaati hukum karena bermacam-macam, sebab salah satunya karena adanya paksaan atau sanksi sosial. Orang merasa malu atau khawatir dituduh sebagai orang asosial apabila melanggar sesuatu kaidah sosial atau hukum. Ilmu hukum timbul dari dua pengertian yang penting sekali ialah kekuasaan adalah pengertian politik dan kekuatan adalah paksaan dari satu badan yang lebih tinggi kepada seorang. Jadi jelas bahwa kepentingan
pengertian kekuatan dan kenyataan ditentukan oleh perasaan hukum dari orang yang bersangkutan. Artinya, suatu peraturan baru dinamakan suatu peraturan hukum apabila peraturan itu diterima bukan karena paksaan, lalu hukum ditaati oleh orang karena hukum itu bersifat memaksa. Hal ini dapat ditinjau dari batasan-batasan yang dikemukakan oleh beberapa sarjana hukum seperti Profesor Dr. Van Kan yang mengartikan bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Selanjutnya ada Profesor Dr. P. Bors. Hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang bertujuan mendapatkan tata atau damai keadilan. Selanjutnya adalah masbah hukum. Masbah hukum alam adalah satu aliran yang menelaah hukum dengan bertitik tolak dari keadilan yang mutlak. Artinya bahwa keadilan tidak boleh diganggu. Hukum alam juga mempunyai sifat-sifat yang artinya hukum tidak bergantung pada pandangan manusia. Hukum berlaku kapan saja, di mana saja, dan bagi siapa saja. Dan jelas bagi semua manusia tanpa ada yang menjelaskannya. Ada ajaran mengenai hukum kodrat yang dikemukakan oleh ajaran hukum alam Aristoteles, ajaran hukum Thomas Aquino, ajaran hukum alam Hugo de Groot atau Grotius, ajaran hukum alam Rudolf Stemler. Lalu ada masbah sejarah. Muzabah sejarah dipelopori oleh Friedrich Karl von Savigny. Masbah ini merupakan reaksi terhadap para raja pemuja hukum alam atau hukum kodrat yang berpendapat bahwa hukum alam itu bersifat rasionalistis dan berlaku bagi segala bangsa untuk semua tempat dan waktu. Hukum hidup dalam kesadaran bangsa, maka hukum berpangkal tidak kesadaran bangsa. Jadi hukum merupakan satu rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan sejarah bangsa, oleh karenanya hukum itu senantiasa berubah menurut tempat dan waktu. Selanjutnya menurut teori teokrasi. Teori ini beranggapan bahwa hukum itu kemauan Tuhan, dan dasar kekuatan hukum dari teori ini ialah kepercayaan kepada Tuhan. Tinjauan tentang hukum dikaitkan dengan kepercayaan agama. Lalu ada teori kedaulatan rakyat atau perjanjian masyarakat. Pada zaman Renaissance, bahwa dasar hukum itu ialah akal atau rasio manusia. Hobbes, menurut Hobbes, merupakan orang pertama dalam teori perjanjian masyarakat. Bagi Hobbes, keadaan alamiah sama sekali bukan keadaan yang aman, adil, dan makmur. Lalu perkembangan kodifikasi hukum. Dengan adanya Code Civil atau Kode Napoleon, timbullah anggapan bahwa seluruh permasalahan hukum sudah tertampung dalam UU nasional. Di luar UU tidak ada hukum, hakim hanya melaksanakan UU yang berlaku di sebuah negara. Selanjutnya ada aliran-aliran atau praktik hukum. Pendahuluan. Yang pertama itu ada aliran legisme. Setelah adanya kodifikasi di negara Prancis yang menganggap bahwa Code Civil Prancis sudah sempurna, serta dapat menampung seluruh hukum, maka timbullah aliran legisme yang berpendapat bahwa satu-satunya sumber adalah UU, bahwa di luar UU tidak ada hukum. Dalam aliran legisme, hakim hanya merupakan subsumto automat dan pemusatan perkara hanya didasarkan pada UU saja. Kekurangan dari aliran legisme ini adalah berjalan kurang lebih 40-50 tahun ialah permasalahan-permasalahan hukum yang timbul kemudian tidak dapat dipecahkan oleh UU yang telah dibentuk. Yang kedua itu ada aliran Freie Rechtslehre, Freie Rechtsbewegung, dan Freie Rechtsschule atau hukum bebas. Aliran Freie Rechtslehre merupakan aliran bebas yang hukumnya tidak dibuat oleh legislatif dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar UU. Berbeda dengan aliran legisme di mana hukum terikat sekali pada UU. Maka hakim dalam Freie Rechtslehre ini bebas menentukan atau menciptakan hukum dengan melaksanakan UU atau tidak. Tujuan dari Freie Rechtslehre ini ialah memberikan peradilan sebaik-baiknya dengan cara memberi kebebasan kepada hakim tanpa terikat pada UU, tetapi menghayati tata kehidupan sehari-hari. Lalu membuktikan bahwa dalam UU terdapat kekurangan-kekurangan dan kekurangan itu perlu dilengkapi. Lalu ada mengharapkan agar hakim dapat memutuskan perkara didasarkan pada Rechtsheid atau cita keadilan. Selanjutnya itu ada aliran Rechtsfinding atau penemuan hukum. Dalam perkembangan lebih lanjut, ada pandangan-pandangan terdapat hukum. Ada perubahan-perubahan karena hukum itu harus berdasarkan asas keadilan masyarakat yang terus berkembang. UU tidak dapat menyelesaikan tiap masalah yang timbul, melainkan hanya memberikan pedoman umum saja. Ternyata pembuat UU tidak dapat mengikuti kecepatan gerak masyarakat atau proses perkembangan sosial, sehingga penyusunan UU sudah terlalu tertinggal. Menurut aliran Rechtsfinding
hukum terbentuk dengan beberapa cara ialah yang pertama karena wet giving atau pembentukan UU, karena administrasi atau tata usaha negara, karena Rechtspraak atau keadilan, karena kebiasaan atau tradisi yang sudah mengikat masyarakat, dan karena ilmu. Bila ditinjau dari segi aliran legisme dan Freirechtslehre, maka aliran Rechtsfinding merupakan aliran antara legisme dengan Freirechtslehre. Rechtsslehre berpegang pada UU tetapi tidak ketat seperti aliran legisme. Tugas hakim dalam Rechtsfinding adalah menyelesaikan UU dengan keadaan masyarakat dan bila perlu penambahan UU disesuaikan dengan asas keadilan masyarakat. Lalu kebebasan yang terikat dan terkait keterikatan yang bebas dicerminkan pada penafsiran hukum, mengkonstruksi hukum dan memberikan ungkapan-ungkapan a contrario bagi hakim jurisprudensi, memberikan arti penting di samping UU karena dalam jurisprudensi terdapat makna yang penting konkret pada UU. Ada berbagai pembatasan mengenai kebebasan hakim seperti dinyatakan oleh beberapa ahli seperti Logeman, berpendapat bahwa hakim harus tunduk kepada kehendak pembuat UU dalam arti kehendak seperti yang diketahui dan tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Yang kedua itu Pollack berpendapat bahwa penafsiran UU harus didasarkan pada materi perundang-undangan yang bersangkutan, tempat di mana UU itu dilahirkan, zamannya atau waktu UU itu dibentuk, dan lalu ada yang mengemukakan bahwa sewaktu hakim menentukan hukum dan menetapkan mana yang merupakan hukum dan mana yang tidak harus selalu berhubungan dengan masyarakat. Yang mengemukakan pendapat ini adalah Terhar. Lalu ada aliran yang berlaku di Indonesia. Indonesia mempergunakan aliran Rechtsfinding. Ini berarti bahwa hakim dalam memutuskan perkara berpegang pada UU dan hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat secara Gobendon Vrijheid. Selanjutnya ada terbentuknya hukum. Terbentuknya hukum bermula dari kebiasaan kewajiban bersikap tindak yang demikian. Bisa mendapatkan sanksi bila melaksanakan yang sudah ditentukan tersebut, yang dinamakan hukum kebiasaan, dan bila hukum kebiasaan tersebut menjadi tradisi turun-menurun dan akhirnya menjadi adat yang dapat dinamakan hukum adat. Pembentukan hukum di Inggris. Hukum di Inggris berasal dari kebiasaan masyarakat yang dikembangkan oleh pengadilan. Hukum ini dinamakan common law dan dibentuk pada tahun 1066 sewaktu Inggris dijajah oleh bangsa Normandy dengan rajanya yaitu William the Conqueror. Inggris juga berlaku hukum yang terbentuk dari undang-undang Inggris. Contoh dari hukum Statute Inggris dan hukum pidana material ada Offense Against the Person Act 1861, Homicide Act pada tahun 1957 dan Death Act pada tahun 1960. Pembentukan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia tumbuh dari kebiasaan masyarakat yang dikenal dengan hukum adat. Hukum ini terbatas pada hukum perdata bagi golongan warga negara asli. Pandangan legisme, Freirechtslehre dan Rechtsfinding. Menurut pandangan legisme berkembang sampai pertengahan abad ke-19. Hukum hanya terbentuk oleh perundang-undangan. Legisme menyatakan bahwa tidak ada hukum. Lalu pandangan Freirechtslehre pada abad 19 atau 20, hukum terbentuk oleh peradilan bertitik berat pada kegunaan sosial. Lalu ada pandangan Rechtsfinding, hukum yang berasal dari perundang-undangan dan hukum dari peradilan. Kedua pandangan tersebut tidak dapat dipertahankan. Selanjutnya ada pengisian kekosongan hukum. Membuat undang-undang selalu ketinggalan dengan kejadian-kejadian sosial yang timbul di kemudian masyarakat. Maka hakim sering menambah undang-undang itu. Jika hakim menambah peraturan perundang-undangan, berarti bahwa hakim mengisi kekosongan dalam sistem hukum formil dari tata hukum yang berlaku. Pengisian ruang kosong dalam undang-undang oleh hakim baru dapat diterima dalam bagian kedua di abad 19. Oleh karenanya, dalam hukum yang ketinggalan itu terdapat banyak kekosongan di dalam sistem hukum yang terpaksa harus diisi oleh hakim. Asalkan pengisian atau penambahan itu tidak membawa perubahan prinsipal pada sistem hukum yang berlaku. Bahwa hukum merupakan sistem terbuka, tersebut dapat dimengerti bahwa hukum sifatnya. Dari pengertian pasal 1546 KUH Perdata, kalau dua orang melakukan perjanjian jual beli yang diatur dalam pasal 1451 sampai pasal 1540 KUH Perdata dapat dipergunakan dalam perjanjian itu. Ketentuan tentang kedudukan seseorang yang dibawa pengampunan diambil pula dari ketentuan mengenai pewalian seperti yang ditegaskan oleh pasal 452 ayat 3 KUH Perdata. Dari pengertian mengenai masalah pengampuan
Menggunakan undang-undang secara analogi dari ketentuan kedudukan perwalian, kedudukan dan tugas seorang kurator sama dengan seorang wali, sedangkan kedudukan seorang kurandus sama seperti seorang anak yang belum cukup umur yang menggunakan undang-undang secara analogi terhadap pasal 1576 ayat 1 KUH Perdata tentang pengertian dan quote maksudnya dengan dijual barang yang dalam perjanjian sewa-menyewa, maka perjanjian sewa-menyewa itu tidak gugur. Dengan demikian kedua-duanya salah, sama-sama saling memberi anti rugi atau ganti rugi sehingga terjadi satu kompensasi. Sebuah delman melewati persimpangan rel kereta api. Selanjutnya ada kaidah hukum dan kaidah sosial. Manusia adalah makhluk sosial atau zoon politikon kata Aristoteles. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu ingin hidup berkelompok, hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat tersebut, manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk itu diperlukan hubungan atau kontak antara anggota masyarakat dalam rangka mencapai tujuannya dan melindungi kepentingannya sebagai pribadi manusia yang pada dasarnya dapat berbuat menurut kehendaknya secara bebas. Akan tetapi dalam kehidupan bermasyarakat, kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku dan sikap tindak mereka. Apabila tidak ada ketentuan-ketentuan tersebut, akan terjadi ketidakadanya keseimbangan dalam masyarakat dan pertentangan satu sama lain. Kaidah sosial. Yang pertama itu adalah kaidah susila, kaidah kesopanan, kaidah agama atau kaidah kepercayaan, dan kaidah hukum. Lalu ada penggolongan kaidah. Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo menggolongkan keempat kaidah atau norma tersebut dalam dua golongan, ialah yang pertama itu adalah tata kaidah dengan aspek pribadi yang termasuk kelompok ini adalah kaidah agama atau kepercayaan dan kaidah kesusilaan. Lalu ada tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi yang termasuk di dalamnya ialah kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Kaidah hukum dan kaidah agama sangat erat hubungannya. Kaidah agama menunjang tercapainya tujuan kaidah hukum. Dengan kata lain, kaidah hukum menunjang tercapainya kaidah agama. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah kesusilaan. Kaidah hukum dan kaidah kesusilaan mempunyai kaitan yang erat karena keduanya saling melengkapi. Apabila setelah menjalani hukuman orang itu menjadi baik dan tidak pernah berbuat jahat lagi, berarti sikap batin atau pribadi manusia itu berangsur-angsur menjadi lebih baik. Akhirnya tujuan kaidah kesusilaan dapat direalisasikan. Kedua kaidah tersebut saling melengkapi, dalam artinya saling menunjang tercapainya tujuan masing-masing. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan. Kedua kaidah ini pun saling mengisi, saling melengkapi. Maka hubungannya antara keduanya sangat erat. Jika seseorang selalu melanggar kaidah kesopanan, dirinya akan merasa terkucil dan akibatnya seolah-olah ia hidup menyendiri. Apabila kemudian setelah menjalani hukuman orang itu bertobat, maka cepat atau lambat orang itu akan menjadi orang baik, akan selalu berbuat sopan dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar kaidah hukum. Dengan kata lain, kaidah hukum juga mendukung tercapainya tujuan kaidah kesopanan. Hubungan negatif yakni hubungan yang melemah jika salah satu kaidah, ya baik itu kaidah hukum dan kaidah sosial, saling bertentangan. Contohnya larangan oleh salah satu agama membunuh sesama manusia dengan alasan apapun bertentangan dengan undang-undang wajib militer. Lalu ada subjek hukum pendahuluan. Pembawa hak yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban disebut subjek hukum. Manusia sebagai pembawa hak mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. Ia dapat mengadakan persetujuan menikah, membuat wasiat, dan sebagainya. Beberapa pengertian. Apakah subjek hukum itu? Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Subjek hukum adalah sesuatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang atau berkuasa bertindak menjadi pendukung hak. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban. Jadi siapa yang menjadi subjek hukum? Pada dasarnya yang dapat menjadi subjek hukum adalah manusia atau orang. Ada dua pengertian tentang orang atau person sebagai subjek hukum. Yang pertama itulah naturalistic person adalah man's person yang disebut orang atau manusia pribadi, dan rich person adalah yang berbentuk badan hukum dan dapat dibagi dalam public rich person yang sifatnya ada unsur kepentingan umum seperti negara dan daerah. Dua, ada private rich person atau badan hukum privat yang mempunyai sifat atau adanya unsur kepentingan individual. Selanjutnya itu ada objek hukum. Benda atau zat sebagai objek hukum. Objek hukum adalah
segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Oleh karenanya, dapat dikuasai oleh subjek hukum. Pengetahuan tentang benda atau zek terdapat secara luas pada buku 2 KUH Perdata tentang hukum kebendaan atau Zekenrecht yang berasal dari hukum barat. Lalu ada manusia sebagai objek hukum. Dapatkah manusia menjadi objek hukum? Jawabannya dapat sepanjang hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum itu dilenyapkan atau dicabut. Dalam keadaan demikian itu, maka manusia dianggap sebagai benda yang dapat dijual belikan, dapat disewakan, disiksa, bahkan dapat disembelih seperti binatang tanpa adanya suatu pembelaan pun. Keadaan semacam itu pernah terjadi pada zaman perbudakan sebelum abad pertengahan sampai abad 17 dan 18. Lalu ada peristiwa hukum pengertian. Peristiwa hukum adalah suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat pada kehidupan masyarakat. Lalu peristiwa di dalam masyarakat yang akibatnya diatur oleh hukum. Suatu peristiwa dapat menimbulkan akibat hukum. Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, apabila tidak dipenuhi kewajiban itu oleh si berutang, maka ia berkewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga. Dari contoh tersebut, dilihat bahwa peristiwa tidak memenuhi kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sama sekali. Akibatnya hukum mengganti biaya, rugi, dan bunga. Hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk. Peristiwa hukum tunggal terdiri dari satu peristiwa saja, sedangkan peristiwa hukum majemuk terdiri dari beberapa peristiwa. Hubungan hukum. Selanjutnya ada hubungan hukum. Pengertian. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Kita semua mengetahui bahwa hukum itu mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, antara orang dengan masyarakat dan masyarakat dengan masyarakat yang lain. Jadi dalam sebuah hubungan di dalam masyarakat diatur oleh hukum. Barang siapa yang mengganggu atau tidak mengindahkan hubungan ini, maka ia dapat dipaksa oleh hukum untuk menghormatinya. Contohnya, A wajib menyerahkan rumah kepada B. Sebaliknya, B wajib membayar harga rumah kepada A dan berhak meminta rumah kepada A. Apabila salah satu pihak tidak mengindahkan kewajibannya, maka hakim akan menjatuhkan sanksi hukum hubungan A dan B yang diatur oleh hukum. Segi hubungan hukum. Kewenangan yang disebut hak dan pledge atau kewajiban adalah segi pasif daripada hubungan hukum. Hak dan kewajiban ini kedua-duanya timbul dari satu peristiwa hukum dari satu pasal hukum objektif. Unsur-unsur hubungan hukum. Hubungan hukum memiliki 3 unsur sebagai berikut. Yang pertama itu adanya orang-orang yang hak atau kewajibannya saling berhadapan, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban, dan adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban, atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Sekian video review buku dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.